Selamat malam semuanya. Pada hari Kamis ini, tanggal 20 Oktober, gua ingin menganalisa ulang Bitcoin ya. Menganalisa Bitcoin sebenarnya dia itu pengen ke atas atau dia itu pengen ke bawah, dan sekitaran kemana sih itu dia ke bawah, atau misalnya dia akan naik itu sekitaran harga berapa gitu. Kita masuk chart untuk Bitcoin ya. Yang gue pakai ini adalah time frame 4 jam. Itu dimana 4 jam ini itu sisi dari time frame major gua. Selain 4 jam gue menggunakan daily juga. Itu lebih tepatnya kalau misalnya gue menganalisa daily itu lebih ke candle, 4 jam juga pun ke candle. Kalau misalnya untuk satu hal lebih ke minor gitu. 1 jam 30 menit 15 menit itu biasanya itu gua nyari-nyari yang namanya pattern gitu. Ada pattern entah itu order block atau gimana kayak gitu loh, untuk gua melakukan eksekusi entry gitu. Dan ini ya, di depan kalian ada time frame 4 jam Bitcoin ya. Di sini gue mentok hanya menggunakan Elliott Wave sampai titik low di Bitcoin 18.000. Gue belum update lagi Elliott Wave karena menurut gue, karena kalau misalnya sideways bisa-bisa aja dibikin Elliott Wave, tapi menurut gue ini agak useless. Kita memakai structure aja gitu. Kita memakai structure aja. Jadi kalau misalnya dia udah ngelewatin breakdown ke bawah atau dia lari di atas 20.000, 20.500, baru gue bisa membuat ulang Elliott Wave. Tapi sekarang kita lagi ada di posisi sideways, menurut gue useless kalau kita menggunakan Elliott Wave, walaupun bisa ketemu multi time frame atau misalnya LTF, tapi menurut gue ya kita lebih ke structure aja lebih tepatnya kayak gitu. Nah di sini ada time frame 4 jam. Kalau kita mengenai sebuah structure ya, ini ya di titik ini dia udah menjadi higher high. Nah, kenapa higher high? Kenapa nggak lower high? Lower high kan ini di bawah high 4 ini gitu loh. Nah, balik lagi, multi time frame kalian itu di mana gitu. Kalau misalnya dari sisi gue itu, gue selalu membedakan dengan parameter lama sama parameter baru gitu. Parameter lama sama parameter baru. Jadi kalau misalnya kita gue sendiri ketika bermain structure, kita harus berpatokan sama parameter yang baru, tapi harus fokus lagi di mana major kita, di mana minor kita. Nah di sini gue melihat bahwa sini ada higher high di sini, tapi dan dia melakukan penurunan. Walaupun kita lihat di time frame dailynya juga dia sebenarnya lower high gitu. Lalu dia turun di time frame 4 jamnya, dia turun ngebikin lower low. Itu ketika lower low dia naik ke atas ngebikin namanya lower high. Di sini ada LP, ada HP. Ini dia bisa bilang nama lain lah ketika higher high, lower high. Nah, di sini gua nge-short. Gue dapat, and then dia ke atas lagi ya, lalu dapat lagi. Gitu loh. Lah kok bisa? Kenapa enggak di atas saja? Nanti kita jelasin. Tapi yang jelas kita dari structure-nya kita udah ngebentuk lower high, high low, lower high, dia ngebentuk low saja. Gitu. Dia udah ngebreak higher low-nya. Gitu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kemungkinan besar akan naik, kalau bisa turun karena gue lagi short kayak gitu. Tapi harusnya ketika lower kebentuk dia harus saja kenaikan dulu. Tapi dari sisi strukturnya ini dia udah ngebentuk pelemahan dari sebuah Bitcoin ya. Kita tahu sendiri di sini adalah double top gitu, dan dia udah break gitu loh. Tentu ketika dia break double top, kita di neckline-nya itu udah di breakdown gitu, dia tentu akan ke atas untuk melakukan retest dulu, habis itu dia langsung ke bawah gitu. Harusnya seperti itu. Itu karena dari structure-nya kita udah di sini udah diperlihatkan secara jelas. Itu udah higher high, lower low, lower high, higher low, naik lagi jadi lower high, bukan ke high saja tapi dia lower high lagi, lalu dia turun menjadi low saja gitu. Itu udah pelemahan gitu. Lalu apa yang ngebuat Bitcoin ini akan menuju kemana sih ketika dia ke bawah? Ini di depan kalian di sini ada area Quasimodo juga, atau bisa dibilang area-area yang membuat Bitcoin ini rebound ya, karena area Quasimodo juga ya. Balik lagi di sini area
critical area punya ya di balik sini ya. Bitcoin harus ke bawah dulu untuk gue bisa bilang nyari dudukan baru lah gitu loh, gitu. Karena demandnya ini ya, demand yang gue garisin kecil ini ya, dia udah ketembus gitu loh. And then dia melakukan retest ke atas, habis itu dia harus turun dulu sih sebenarnya, nyari pijakan baru gitu. Dimana pijakan yang baru kita lihat di Quasimodo ini udah tertera ya 18.400 ya, bisa dibilang 18.600 atau 700 pun juga bisa gitu loh. 18.600 sih sebenarnya paling oke-nya gitu di daerah Quasimodo. Terus juga kita bisa ngelihat Fibonacci candle. Fibonacci candle itu kita fokus pada candle 4 jam yang di hammer yang bawah ini nge-wick ya. Kita fokus ke, kita bikin harmonic supportnya lewat Fibonacci candle ya. Di sini tepat di area Quasimodo-nya. Terus ya kita fokus pada daily ya, daily. Di sininya pun ya, gue pengen jelaskan, gue respect dengan candle bullish ini ya. Bullish ini ketika dia break ya, dia koreksi di 4 jam ya. Gue selalu terapin sih kalau misalnya soal masalah Fibonacci candle, gue selalu nerapin ke member-member gue, bukan member VIP ya, tapi lebih ke member diskusi. Jadi kalau kalian tertarik dengan ya perkembangan kita, atau misalnya tertarik dengan diskusi kita kayak gitu, kalian bisa join di channel PME. Di situ juga ada pin chatnya, itu ada link diskusinya, kalian bisa ikut. Nah di sini ya fokus pada candle Fibonacci ya, Fibonacci candle sorry. Nah di sini kan ada pembentukan 2 biji, satu inverted hammer ya di sini. Bentar gue tandain deh, kadang-kadang suka nggak ini. Nah di sini inverted hammer, lalu keduanya itu dia nggak bentuk yang namanya, astaga, dia nggak bentuk yang namanya, sebenarnya kalau kayak gini jatuhnya kayak bearish engulfing gitu loh, tapi tipe madar candlenya itu lebih ke doji gitu, tapi dia udah break gitu loh. Nah cuman kita bisa memakai parameter doji ini ya, kita tarik Fibonacci-nya, kita lalu ini menjadi harmonic supply-nya sementara. Habis itu kita bisa tandain 1272, 1414 sama 1618. Nah ini biasanya daerah-daerah ini ketika dia break dengan 1272, dia naik, harusnya dia bisa naik dulu ke 0,5 sekitaran 19.400 atau 19.500, and then dia ngedrop lagi, mungkin tujuannya itu di akhir di 18.600-an, itu bisa di situ. Atau kita bisa memakai parameter inverted hammer, itu bisa aja. Nah ini ya, tepat kan 127 jam belum. Nah tepat di 1618-nya itu area Quasimodo atau area harmonic support dari sebuah Fibonacci candle gitu. Gue nggak mau nerangin lebih karena Fibonacci candle, kalau misalnya gue nerangin lebih ke Fibonacci candle akan lama. Gue ngebuat tutor member aja diskusi di diskusi bisa 1 jam lebih soal Fibonacci candle, syarat-syaratnya itu apa aja itu. Syarat-syarat contohnya ketika break daily koreksi break weekly koreksi daily, break daily koreksi 4 jam, break 4 jam koreksi 1 jam, break 1 jam koreksi 15 menit. Nah itu yang selalu gue terapin dengan Fibonacci candle. Nah gitu, mungkin beberapa yang ketika gue ngeliat ini mau ngerti gitu loh, tapi ya terlalu lama. Tapi balik lagi kita juga bisa ngelihat ya dari Fibonacci candle ini yang dari hammer, kita juga bisa tarik dari Fibonacci-nya. Nah ini kan kena, walaupun dia kena di area harmonic supportnya, tapi setidaknya si candle 4 jam ini harusnya kena. Toh juga ini double top gitu. Ini juga double top, kemungkinan besar area Quasimodo-nya ini harusnya kena gitu. Dia kena dulu lah gitu loh. Dia kena dulu. Bukan berarti gua ada posisi short gua mendukung dia ke bawah, tapi harusnya kena dulu. Atau dia kalau misalnya pengen bullish ya, dia harus ngebreak namanya si nickel ini
itu, atau dia mengalami pijakan baru lagi, and then dia ke atas, atau bahkan dia bisa ke bawah gitu. Karena balik lagi, ini kan tendensinya dari structure-nya juga masih higher low, lower high gitu loh. Kalau misalnya dia emang pengen nge-break ke atas, dia harus lewatin knuckle-nya ini dulu nih. Knuckle sih namanya. Lower high terdekatnya itu di sekitar 19.700-an. Gitu. Dia harus nge-break itu dulu. Jadi simulasinya ketika dia naik ke atas, dia harus nge-break ini dulu. Ya, nge-break ini dulu. Ya, walaupun ketahan sama ini, tapi sedikit dia udah nge-break lower high yang terdekat dulu. Ya, mungkin dia ada rejection dulu di sini, lalu dia bisa melanjutkan kenaikan gitu. Bisa di sini terus ngalami rejection, tapi kan tetap aja orang-orang ketika kita pembentukan ini langsung berpikir bahwa oh ini double triple bottom, atau misalnya break beginilah gitu. Oh ini yang namanya kapan handle gitu loh. Itu bisa-bisa aja itu terjadi, bisa-bisa aja itu terjadi gitu. Cuma menurut gua ya, dalam waktu dekat sebenarnya Bitcoin ini dia ya sebenarnya ya dari sisi astrologi ya, dia masih mencari titik low ya. Dia mencari titik low, tapi tetap tendensinya itu masih bisa diselamatkan, maksudnya masih bisa menerima kenaikan gitu. Masih bisa menerima kenaikan itu mungkin sampai tanggal 25 itu masih bisa sebenarnya kayak gitu. Tapi balik lagi sebenarnya nah, ini kan juga double top, udah break juga ya. Kalau misalnya dia pengen retest, kita bisa ke 1 jam ya. Di sini tuh ada supply ya, di sini tuh ada supply, itu bisa area-area short juga. Kita time 15 menit sebentar ya. Di sini juga ada area rejection juga gitu. Sulit sih gitu loh kalau misalnya Bitcoin mau ke atas itu, dia harus merangkak naik dulu lah, minimal ke rejection ini dulu ya, ke rejection ini dulu dia turun ke bawah baru bisa ke atas sebenarnya. Tapi gua rasa dia akan ke bawah dulu gitu loh. Atau bahkan dia kalau misalnya pengen ke atas, dia tuh pengen ngebikin base dulu, sama seperti ini, dia ngebikin base dulu di sebagai atas sekitaran segini, dan dia bisa melakukan retest ke atas gitu. Lalu gue pengen long, gue nggak pengen long sih sebenarnya gitu, karena percuma kalau gue ngelong itu dapatnya kecil gitu loh. Karena ya gue bagusan nge-swing short aja, mumpung gue dapat harga bagus, stop loss gue juga bagus gitu ya. Kita juga mau di akhir bulan, biasanya historicalnya mau menjelang akhir bulan itu biasanya down dulu tuh. Itu sih untuk menganalisa sebuah Bitcoin. Tapi ada satu sisi yang gue menarik ya, sempat gue kasih tahu juga sih sebenarnya, ya. Jadi ada dua hal yang berbeda nih. Satu, gua ada nge-react juga, bukan nge-reaksi sebenarnya, nge-repost sebentar gua nge-repost apa ya. Nah ini juga banyak loh di video-video TikTok juga yang kayak gini, chart-chartnya itu mirip gitu loh, antara Oktober 2018 sama 2022 Oktober, itu bisa aja ya ini terjadi. Toh juga polanya itu sama gitu loh, polanya itu sama, divergennya itu sama. Tapi ada satu sisi yang menarik, itu lebih ke musim Jepang yang gue buat gitu loh. Sebentar kita cari dulu. Nah ini ya, nah ini yang gue buat. Sebentar kita pindah ke daily, gue rapin dulu. Nah kok gak enak ya. Nah lihat deh kan, aduh pakai daily deh, sorry bikin lama aja nih. Nah fokus pada daily ya,
Fokus pada daily sama fokus pada musim gugur yang gue buat gitu. Musim gugur yang gue buat, terus juga kuarter yang gue buat, dimana pada kolom yang warnanya emas ini buat musim gugur ini historicalnya itu selalu naik gitu loh. Entah dia pertengahan, entah dia itu di akhir, dia naik dulu gitu. Dia naik dulu and then dia melakukan penurunan. Atau juga nanti di musim dingin dia pasti akan melakukan penurunan atau mencari titik high lalu dia penurunan. Karena jarang terjadi kalau misalnya di musim gugur ini dia breakdown bener-bener sampai ke bawah gitu. Dan ini pun garis-garis ini yang gue tandain ini adalah sebuah area kritikalnya gitu loh. Bisa di 17.000 lagi, atau bahkan 17.000 ke bawah, atau bahkan ke 16.000, atau bahkan kita ya kita ngeliat lah, maksudnya kita juga kalau situ main TikTok atau misalnya YouTube itu banyak yang spekulasi bilang pada 8K 10K, ya wes nggak apa-apa gitu. Justru makin bagus ketika gua di saat harga di situ gua akan melakukan eksekusi itu di spot gitu. Dan itu pasti akan banyak yang gua masukin. Tapi tetap namanya price action pasti mendukung ya. Itu pasti bisa cuan juga asalkan tahu posisinya untuk melakukan swing short pada momen tersebut gitu. Ya, fokus pada musim gugur ya, historicalnya ke atas ya, balik lagi. Ya, ini kan berdasarkan historical, siapa tahu ternyata pertama kali musim gugur ini breakdown sampai ke bawah, siapa tahu tidak ada yang tahu gitu loh. Tapi secara historical dia naik ke atas gitu. Toh ini musim gugur ini sampai kapan nih? Kita coba cek mana musim gugurnya. Itu mulai dari awal September sampai akhir November musim gugur itu berakhir gitu. Kalau dia breakdown, dia turun ke bawah, berarti kemungkinan besar Desember itu naik gitu, biasanya gitu. Nah ya ini konspirasi juga sama resesi bisa-bisa aja nih terjadi. Maksudnya ketika berhubungan sama resesi ya sebenarnya resesi kan pernah kalian lihat itu di awal tahun 2023 akan terjadi resesi. Ya kita mencocokologi doang, gue cuma mencocokologi doang. Ya siapa tahu dia akan naik. Dia naik nih, gitu loh. Sampai November dia naik, gitu. Ada isu news apapun dampak negatif resesi, and then dia breakdown di awal musim winter ini. Sama seperti yang ini. Wait. Sama kayak seperti yang ini. Dia naik ke atas dikit, lalu redam sampai ke bawah. Siapa tahu itu terjadi gitu loh. Tapi tetap aja kita tidak ada yang tahu. Tapi setidaknya kalau misalnya kita seorang trader, kita tahu posisi mana yang harus melakukan long sama melakukan short selling gitu. Follow the trend aja ya. Tentuin risk sama manajemen kalian, tentuin major time frame, tentuin minor time frame karena itu sangat-sangat penting. Market structure itu adalah the king-nya gitu loh. Jadi kalau kalian nggak memahami soal market structure ya, gue bisa bilang ya banyak banget technical analysis, bisa dari Elliott Wave, ICT, SMC ataupun apapun itunya ya, basicnya itu adalah structure market gitu. Jadi kalau kalian tidak memahami structure market ya menurut gue bakalan susah untuk kita memahami apa itu arti Elliott Wave, apa pembelajarannya gitu loh. Ya kayak gitu, yang lain-lainnya juga bakalan susah banget gitu loh. Dan jangan pernah, maksudnya belum ngerti structure market gitu loh, situ udah main ke pola-pola gitu loh. Pahami dulu, karena kan basicnya itu ya kita memahami higher high, lower low gitu. Higher high, lower low, higher low, lower high, high saja, low saja. Nah itu yang sangat-sangat penting gitu. Jadi
Jadi untuk Bitcoin ya, selama dari last kita coba memahami candle ya. Last nih ya. Kalau dari menurut gua ya, menurut gua sekali lagi dari candle ini emang mendukung bearish dalam waktu dekat. Gitu. Dalam waktu dekat dia mendukung bearish. Tapi balik lagi dia terkena dia ada support terkuat dari sebuah candle bullish di daily ya, dan mempunyai dua bearish candle yang cukup strong di parameter yang kita sekarang ini. Dan menurut gua dia harus ke area Quasimodo dulu untuk melakukan running ke atas. Itu aja sih. Biasanya sebuah candle Fibonacci dengan pola bagus yang gue bisa bilang rasa makan, yang bisa bilang ketika dia break daily, dia koreksi 4 jam lalu dia turun untuk nemuin si 05-nya ya. Dia harus menemui 05-nya. Kita tarik 4 jam. Sorry. Nah, ini dia harusnya kena dulu. Menurut gua dia harusnya kena dulu area sini, lalu dia bisa ke atas. Ya tentu ketika dia ke atas dia pasti ada banyak rejection, banyak banget rejection. Pertama ke area 172, 1414, 1618 atau bahkan ke area harmonic supply-nya. Dan banyak yang gua ngebuat harmonic supply-nya dari mulai LTF, dari HTF-nya, lower time frame-nya, terus ada lagi harmonic weekly-nya itu di daerah-daerah sekitar berapa ini? Sekitar 23.000 di daerah-daerah ini. Itu menjadi area terkuatnya. Atau juga di sini ada imbalance ya, gue tandain. Ya, kita follow the trend aja, tapi tetap ketika di area Quasimodo ada candle bagus di 4 jam atau di 1 jam ada area-area penting ya. Di situ gue akan melakukan long gitu. Itu untuk analisa gue Bitcoin. Semoga kalian yang trader bisa pada profit tiap hari, mudah-mudahan, amin. Dan jangan kebanyakan stop loss. Thank you.